Di suatu hari, tepat di tengah-tengah hutan ada dua orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kota Seoul. Mereka adalah seorang ayah dan anak. Sang ayah bernama Woo-ryong dan anaknya bernama Yong-nam. Perjalanan mereka ke kota Seoul bertujuan untuk mengobati sang anak yang sedang menderita penyakit TBC. Dengan menggunakan peta yang diberikan oleh orang Amerika, mereka pun menelusuri jalan menuju Seoul dengan berjalan kaki. Pada malam hari, hujan turun sangat derasnya. Mereka menemukan gua di dalam hutan dan akan menginap di sana untuk malam itu. Kemudian sang ayah dan anaknya sedang istirahat, tiba-tiba Yong-nam sakit gigi. Lalu ayahnya memberikan obat kepada Yong-nam. Hujan pun semakin deras dan tiba-tiba salah satu pintu aneh terbuka. Keesokan paginya, ayah dan anak itu keluar dari pintu aneh tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka tiba di sebuah desa yang aneh. Di desa itu tampak telinga anak-anak di sana terluka. Masyarakat di desa itu terkejut melihat kedatangan Woo dan Nam. Tiba-tiba mereka melihat kepala desa dengan senyuman yang sedikit aneh. Kemudian kepala desa itu membawa mereka ke rumahnya. Tiba di rumah kepala desa, mereka makan bersama. Lalu Woo mengenalkan dirinya serta anaknya kepada kepala desa. Namun anehnya, kepala desa tiba-tiba menutup pintu dan bertanya tujuan Woo dan anaknya Yong datang ke sana. Kemudian Woo menjelaskan tujuan mereka dengan menunjukkan kertas berisi peta yang diberikan orang Amerika kepadanya untuk meyakinkan kepala desa. Pada waktu itu, orang Korea belum mengenal alfabet. Namun Woo langsung meminta izin kepada kepala desa untuk menginap semalam. Setelah itu, dia akan pergi untuk melanjutkan perjalanannya dengan anaknya. Kemudian, Woo pun memberikan kepala desa sebungkus rokok. Akhirnya kepala desa mengizinkannya. Lalu kepala desa dan Woo pergi keluar. Yong-nam yang masih di meja makan tiba-tiba melihat pulpen dan buku. Karena dia ingin sekolah, akhirnya Yong-nam mengambil buku dan pulpen untuk belajar. Pada malam hari, Woo sangat kaget melihat kepala desa di depannya. Kepala desa mengajak Woo untuk ikut rapat bersamanya. Di perjalanan, mereka berbincang tentang keadaan di luar. Namun saat perbincangan itu terjadi, kepala desa melarang Woo untuk mengatakan kepada orang-orang bahwa peperangan sudah selesai. Kepala desa juga meminta agar Woo mengatakan bahwa ia pengungsi perang. Woo tidak punya pilihan, lalu dia mengikuti keinginan kepala desa tersebut. Pada saat rapat di desa tersebut, Woo mengetahui bahwa desa yang begitu terlihat tentram ternyata mengalami satu masalah, yaitu hama tikus di desa tersebut semakin hari semakin banyak. Di perkumpulan warga desa ada anak kepala desa bernama Namsu dan dukun desa bernama Misuk yang sudah berusaha untuk membasmi tikus-tikus tersebut namun tidak berhasil. 우리 아버지요. Tiba-tiba Woo mengajukan diri untuk mencoba membasmi hama tikus. Kepala desa memberi izin dan kepala desa berjanji jika Woo berhasil maka kepala desa akan memberikan uang senilai seekor sapi. Mendengar itu Woo sangat senang dan bersemangat karena dengan uang itu Woo bisa menggunakannya untuk pengobatan Yong-nam. Keesokan harinya Woo mulai mempersiapkan diri untuk membasmi hama tikus-tikus tersebut. Yong sang anak dititipkan di rumah Misuk. Yong merasa sangat senang karena Yong berharap Misuk menjadi ibu angkatnya. Apalagi Yong tahu jika ayahnya menyukai Misuk. Saat Woo sedang memperbaiki atap di rumah Misuk, Woo yang tidak sengaja melihat Namsu melakukan tingkah yang sangat aneh. Ternyata Namsu memberikan daging kepada tikus-tikus tersebut. Tentu saja Woo sangat kaget melihatnya. Pada malam hari, Woo menanyakan tentang Namsu yang memberikan daging kepada tikus-tikus. Lalu kepala desa berkata, ternyata itu penyebab kenapa hama tikus makin banyak. Mereka mencoba melakukan segala cara untuk membasmi hama tikus, namun tidak berhasil. Bahkan kucing peliharaan di desa tersebut mati karena diserang tikus-tikus itu. Lama-kelamaan tikus mulai menggigit manusia, sehingga telinga anak-anak di desa tersebut banyak mengalami luka. Ternyata itu sebabnya kenapa Namsu memberikan tikus daging, dengan tujuan agar tikus tidak menggigit manusia. Pada keesokan harinya, Woo dan Yong mulai mempersiapkan cara untuk membasmi hama tikus-tikus tersebut. Mereka mencari kayu lalu membuat kincir dari kertas dan mereka menyusun batu untuk mengurung tikus-tikus itu. Woo dan Yong menginap di gua tempat mereka awal tinggal sebelum sampai ke desa itu. Mereka juga menaburi bubuk kuning di setiap jalan dari gua sampai ke desa-desa sekitar. Di atas gunung, Woo membakar kayu dan mencampuri dengan bubuk kuning untuk mendapatkan asap.
Dengan bantuan angin yang sangat kencang, asap yang dibenci tikus-tikus mulai mengelilingi desa dan di setiap sudut-sudut desa. Tiba-tiba, tikus-tikus itu mengikuti bubuk kuning yang ditaburi. Wu sangat merasa kaget karena tikus tersebut sangat banyak dan begitu cepat menyerang ke arah kayu yang dibakar. Wu khawatir karena rencananya akan gagal. Saat lari, Wu terjatuh. Sementara Yong anaknya sadar akan kecepatan tikus yang menyerang. Ia mulai menyelamatkan diri dengan menahan pintu dan menaburi bubuk kuning ke arah gua. Pada akhirnya mereka berhasil untuk mengurus tikus-tikus di dalam gua. Dengan keberhasilan Wu dan anaknya karena telah menyingkirkan hama tikus, warga desa menyukai mereka. Di malam hari, Wu dan Yong menghibur para warga desa dengan menggunakan suling dan biola sambil menari. Dan itu membuat semua orang sangat bahagia. Pada saat warga desa sudah bubar, Wu mulai mengajak Misuk ke Seoul. Namun, Misuk menolaknya walaupun dia sangat senang kepada Wu. Keesokan harinya, kepala desa dan anaknya sangat kesal karena melihat warga desa sangat senang kepada Wu dan Yong. Kemudian kepala desa menemui Misuk karena kepala desa mengetahui bahwa Wu mengajaknya keluar dari desa itu. Maka kepala desa mengancamnya dengan melukai kaki Misuk agar Misuk tidak ikut bersama Wu. Pada malam hari, Namsu mulai membuat jebakan untuk Wu. Namsu dan ayahnya mulai menghasut para warga untuk mengusir Wu. Alasannya adalah kepala desa mengatakan kepada warga bahwa Wu adalah mata-mata komunis. 전쟁 중에 간첩죄는 총살이야. Singkat cerita, pada keesokan harinya, kepala desa menyuruh Wu untuk mengambil uang yang dijanjikan kepala desa kepadanya. Kemudian pada malam hari, Wu mulai membujuk Misuk untuk ikut dengannya ke Seoul. Dan pada akhirnya, Misuk setuju. Lalu Wu minta izin kepada Misuk untuk mengambil uangnya pada kepala desa. Tapi Misuk melarangnya dan mengajak Wu untuk kabur. Karena orang-orang di luar sana adalah orang jahat. Tetapi karena Wu percaya dengan janji kepala desa, ia tetap pergi menemui kepala desa. Sesampainya di rumah kepala desa, Wu difitnah oleh kepala desa dan anaknya dengan menyimpan bangkai kucing untuk meyakinkan warga bahwa tikus belum pergi semua. Dengan polosnya, saat Wu ingin mengambil uangnya, jarinya dipotong oleh Namsu dan kepala desa membuka tas Wu. Kemudian kepala desa memberikan peta orang Amerika itu kepada warga. Warga yang tidak mengenal alfabet, kemudian mereka menganggap itu orang asing. Dan akhirnya warga desa percaya. 쥐를 내보내. 이놈이 뿌린 연기 그 신호잖아. 빨갱이들 신호. Yong yang datang menangis melihat tangan ayahnya berdarah lalu mencoba membantunya. Kemudian kepala desa juga memfitnah Yong dengan menunjukkan pensil yang diambil Yong dari rumah kepala desa. Di sana Wu meminta maaf kepada semuanya karena anaknya telah mengambil pensil tersebut. Semua warga desa menghajarnya dan menarik Yong. Misuk kemudian datang, namun karena merasa ketakutan, Misuk pergi meninggalkan Wu dan Yong. Saat warga menghajar Wu, tiba-tiba Misuk datang lagi dengan keadaan perut yang ditusuk pisau. Misuk berkata kepada semuanya bahwa semua warga tidak tahu kebenarannya. Kalian semua akan mendapatkan malapetaka. Kemudian Misuk pun tewas. Scene selanjutnya kembali kepada cerita masa lalu. Ternyata orang-orang di desa tersebut pelarian dari perang. Dan untuk penduduk asli desa itu adalah penderita kusta yang dipimpin dukun desa. Para pendatang memohon izin untuk tinggal di sana. Namun setelah mereka tinggal di sana, pendatang malah memasukkan penderita kusta ke gua. Karena mereka takut terinfeksi dan mereka memaksa dukun desa menjaga penderita kusta di gua. 전쟁이 끝날 때까지만. 이놈의 전쟁이 끝날 때까지만. Tidak lama kemudian, penduduk yang pendatang itu memeriksa gua tersebut. Ternyata penduduk asli sudah tewas dimakan tikus-tikus. Yang tersisa hanya dukun desa. Mereka lalu membawanya keluar dari gua. Dan dukun itu mengatakan apa yang dikatakan Misuk sebelumnya. 어느 한년 놈도 이 마을을 나가지 못한 채 모두들 흉측하게 죽을 것이다. Kemudian warga desa dan kepala desa pendatang tadi merasa kesal. Lalu mereka membakar dukun desa hidup-hidup di dalam gua. Namun hal itu membuat tikus-tikus di desa itu semakin banyak dan keluar menuju desa.
Setelahnya cerita kembali pada masa sekarang. Kepala desa dan warga mengusir Wu dan anaknya dari desa itu. Tapi kepala desa memberikan 2 bungkus nasi yang sudah diberi racun. Dan kepala desa memasukkannya ke dalam tas Wu. Akhirnya Wu dan anaknya pergi dari desa tersebut. Keesokan harinya mereka sangat merasa kelelahan, ditambah Wu mengalami luka-luka. Mereka kemudian memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Seketika Wu tertidur, sedangkan Yong memeriksa tas ayahnya. Ia menemukan nasi yang dibungkus. Kemudian saat Yong ingin memakan nasi yang dibungkus tersebut, tiba-tiba Yong tidak jadi memakannya karena ia teringat suling ayahnya. Kemudian Yong bergegas menjemput suling ayahnya di dalam rumah kepala desa. Di sore hari, Wu terbangun dan melihat tikus mati karena sudah memakan nasi dari dalam tasnya. Lalu Wu sadar bahwa Yong tidak ada di sampingnya. Mengetahui itu, Wu pun bergegas mencari anaknya. Pada malam hari, Yong menuju kembali ke ayahnya. Tiba-tiba Yong merasa lapar dan teringat bahwa di tasnya masih ada nasi bungkus. Yong kemudian memakannya, lalu Yong muntah-muntah dan mulai merasa lemas. Namun dengan sekuat tenaga, Yong pelan-pelan menuju ayahnya dengan tujuan agar Yong bisa melihat ayahnya jika itu adalah yang terakhir. Melihat kejadian itu, Wu sangat merasa sedih dan marah. Dengan menggendong anaknya dengan keadaan kaki Wu yang pincang, Wu membawa jasad anaknya sambil membayangkan perjuangan dan kebersamaan mereka. Setibanya di atas bukit, Wu membuka gua yang memenjarakan tikus-tikus tadi. Wu mengkremasi anaknya di dalam gua itu. Wu memanfaatkan asapnya untuk menghasilkan bubuk kuning yang disukai tikus-tikus. Dan asap itu pun mulai mengelilingi setiap sudut-sudut desa. Wu kemudian menaburi tubuhnya dengan bubuk putih agar dirinya tidak digigit tikus-tikus tersebut. Lalu Wu memancing tikus dengan darah dan tiupan serulingnya. 자, 내 몸뚱이는 나중에 꼭 줄 텐게. Dengan sangat cepat, tikus-tikus itu langsung menyerang warga desa yang sangat jahat. Kepala desa yang mulai sadar mengambil katananya. Ternyata kepala desa adalah tentara komunis yang menyamar. Lalu kepala desa menyerang tikus-tikus tersebut. Karena tikus sangat banyak, kepala desa mulai kewalahan dan dia memanjat pohon melalui tali. Namun tali itu putus. Akhirnya kepala desa tewas digerogoti tikus. Pada pagi harinya, Wu memainkan serulingnya dan membawa anak-anak yang hidup ke gua dan menyegel anak tersebut. Wu kemudian berbalik seolah-olah Wu telah tiada, namun yang ada adalah bayangannya. Sementara raganya adalah bos dari tikus-tikus itu. Kemudian Wu akan menghukum orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul The Piper adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2015, hadir dengan konsep yang berbeda. Film yang disutradarai oleh Kim Gwang-tae dan diperankan oleh Ryu Seung-ryong dan Go Sung-hyun menyuguhkan kisah perjuangan dan kekuatan cinta yang sangat besar. Besarnya rasa cinta ayah dan anak sangat terlihat di film ini. Pesan moral dari film ini adalah kita tidak boleh memanfaatkan orang lain untuk melindungi kejahatan yang kita lakukan. Karena pada dasarnya sehebat apapun menyimpan bangkai akan tercium juga nantinya. Dan setiap kejahatan yang kita lakukan akan ada timbal baliknya kepada kita. Selain itu, sang sutradara Kim Gwang-tae sukses menghidupkan setting tahun 1950-an. Pengambilan angle kamera tampak begitu sangat baik. Efek visual film yang mencekam pun sangat menonjol, sehingga efek thriller sangat terasa di film The Piper. Bagi kalian yang suka dengan film yang bergenre thriller fantasi yang santai, film ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Piper 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye.